Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita bersama. Salam jempol. Bagaimana anak-anak? Kabarnya hari ini? Tentunya Anda sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada pertemuan yang kedua atau bagian yang kedua. Akan membahas pokok bahasan yang kedua, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman dan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai dasar Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, alinea yang keempat, dapat senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan diterapkan dari masa ke masa dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Kita bahas tentang pengertian ideologi. Ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep yang bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Ideologi menurut M. Sastra Prateja. Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Dengan demikian, ideologi memuat 3 unsur. Yang pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman. Yang kedua, adanya seperangkat nilai atau preskripsi atau petunjuk moral. Yang ketiga, adanya suatu orientasi pada tindakan. Ideologi terbuka. Ideologi terbuka artinya ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis. Dengan kata lain, ideologi terbuka artinya ideologi tersebut senantiasa mendorong terjadinya pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Kali ini kita akan membahas ciri-ciri dari ideologi terbuka. Ciri yang pertama adalah nilai-nilai dan cita-citanya digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Yang kedua, cirinya adalah berasal dari konsensus atau kesepakatan bersama masyarakat. Yang ketiga, mempunyai sifat dinamis, mengikuti perkembangan masyarakat. Yang keempat, menjunjung pluralitas atau keberagaman. Yang kelima, hasil dari musyawarah atau mufakat. Dan yang keenam adalah mempunyai sistem pemerintahan yang demokratis. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila berakar pada pandangan hidup dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi persyaratan sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan Pancasila itu mengandung arti bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Pancasila tidak berubah, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi setiap waktu. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dalam pelaksanaannya, keterbukaan ideologi harus memperhatikan 1. Stabilitas nasional yang dinamis. 2.
larangan memasukkan pemikiran yang mengandung ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. 3. Mencegah berkembangnya paham liberal. Yang keempat, menciptakan norma harus sesuai dengan kesepakatan. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjutkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila itu mengandung nilai-nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu nilai yang bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup bernegara. Pancasila sebagai nilai dasar terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea yang keempat. 2. Nilai instrumental, yaitu nilai-nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. 3. Nilai praktis, yaitu realisasi dari nilai-nilai instrumen berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai ketuhanan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia sebagai insan pribadi atau makhluk individu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nilai persatuan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Nilai kerakyatan dalam Pancasila diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan kekuasaan dan pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Nilai keadilan dalam Pancasila diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan rakyat serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perwujudan nilai instrumental Pancasila sebagai ideologi terbuka terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan penjabaran dari Pancasila sebagai nilai dasar. Di antaranya 1. Undang-Undang Dasar 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu, 4. Peraturan pemerintah, 5. Peraturan presiden, 6. Peraturan daerah provinsi, 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Kita nilai praktis Pancasila dalam bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi dan hukum. Misalnya dalam pengembangan lembaga negara dilakukan dengan pengembangan lembaga negara yang sudah ada, menciptakan lembaga negara yang baru, atau mencontoh lembaga negara dari negara lain agar sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun yang termasuk lembaga negara baru diantaranya adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
perwujudan nilai praktis Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan operasional sistem ekonomi terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada dalam masyarakat maupun sebagai bentuk pengaruh negara lain sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat dikembangkan seperti adanya bank, bursa saham, mal, perusahaan, dan sebagainya. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka, di samping mempunyai nilai-nilai yang bersifat ideal, harus memiliki norma yang jelas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, secara struktural, Pancasila memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, dimensi idealisme. Yang kedua, dimensi normatif. Dan yang ketiga adalah dimensi realitas. Dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu 1. Dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat rasional dan sistematis pada hakikatnya bersumber pada falsafah Pancasila. Dalam dimensi ini, Pancasila mengandung cita-cita yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia serta arah tujuan dalam membangun kehidupan bersama. Dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan dalam suatu sistem norma, atau dengan kata lain, Pancasila sebagai pokok kaidah negara yang fundamental dan merupakan tertib hukum yang tertinggi harus dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional. Dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila harus mencerminkan realitas kehidupan dan memiliki keluasan untuk menerima pemikiran baru yang sesuai tanpa menghilangkan harkat yang terkandung dalam nilai-nilai dasar. Oleh karena itu, Pancasila harus bisa dijabarkan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita dalam pembelajaran online kali ini. Tolong kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan di bagian ini berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.